Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak pengurus Masjid Suro Pasar Benai, yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga subuh ini, dalam kesempatan ini, kita masih dapat menghirup udara yang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ta'abbud ilallah, yakni salat subuh. Alhamdulillah dapat kita kerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu, jamaah salat subuh Masjid Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mencoba menyampaikan kuliah subuh atau tausiah singkat di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah yang masuk Islam semenjak Islam itu datang ke kota Makkah. Abu Ayyub Al-Ansari adalah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan Bai'atul Aqabah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, ia adalah orang yang pertama yang menjamu Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan hijrah ke kota Makkah. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa ia melihat seorang laki-laki menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didengar oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang disampaikan oleh seorang laki-laki yang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah yang bisa menghantarkan aku kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam suatu riwayat dikatakan lagi, "Izni wa aujiz." Wa fi riwayatin 'allimni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat yang pendek, kata seorang laki-laki tersebut. Berikanlah aku sebuah pengajaran yang ringkas yang bisa menghantarkan aku ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki tersebut, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwadhi'." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki tersebut, Bapak Ibu, yang pertama nasihat yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah, apabila kamu akan melaksanakan salat, maka jadikanlah salat yang kamu kerjakan tersebut seolah-olah salat terakhir yang bisa kamu kerjakan. Ini nasihat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, nasihatnya itu adalah, anggaplah, kata Rasulullah, apabila kamu melaksanakan salat yang sedang dan tengah kamu kerjakan itu adalah salat yang terakhir bagi kamu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah pada nasihat yang pertama ini, kita menganggap apapun ibadahnya yang tengah kita laksanakan, anggaplah itu adalah ibadah yang terakhir kita laksanakan. Apa dampaknya? Tentu membuat kita berhati-hati, tentu membuat kita akan selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik. Karena kita sudah menganggap bahwa ibadah yang telah kita laksanakan itu, apakah itu salat yang kita kerjakan atau ibadah-ibadah lainnya, kita menganggap itu adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Sehingga timbul keinginan untuk mencapai kesempurnaan dari ibadah yang kita laksanakan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tentunya tidak hanya berlaku untuk seorang laki-laki yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu saja, tetapi berlaku bagi kita untuk meyakinkan hati kita, menimbulkan perasaan kita, Bapak Ibu, bahwa kita kesempatan atau waktu
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan pernah kita dapat menjaminnya. Hal ini kita ibaratkan kepada sholat subuh yang baru kita laksanakan, tentu membuat kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kekhusyukan, sehingga betul-betul sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul berusaha melaksanakan sholat sesuai syariat. Kita akan selalu berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan panduan Rasulullah SAW. Karena apa? Kita merasa bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang terakhir bagi kita. Maka di situ akan timbul yang namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Arti khusyuk menurut bahasa Arab adalah tunduk, rendah hati, atau bersungguh-sungguh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai salat dapat kita katakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam sholat yang kita lakukan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ada setidaknya 5 tingkatan orang yang melaksanakan sholat. Tingkatan yang pertama ada yang disebut dengan tingkat mu'aqab. Tingkatan mu'aqab itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri, lagi ceroboh, yaitu orang yang tidak menyempurnakan wudu, tidak memelihara waktu-waktu sholat, tidak mematuhi batasan-batasan atau rukun-rukun yang berlaku di dalam sholat tersebut. Apa yang pertama? Yang disebut dengan mu'aqabah. Artinya apa yang pertama ini? Orang yang tidak terlalu menjaga rambu-rambu kebenaran dalam melaksanakan ibadah salat. Tidak menjaga mulai dari wudu, tidak menjaga rukun-rukun salat, tetapi hanya dalam batas melaksanakan kewajiban. Sehingga dikatakan dalam tingkatan ini adalah orang yang termasuk menzalimi dirinya sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada lagi tingkatan orang yang sholat ini disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah orang yang memelihara waktu-waktu sholat, batasan-batasan aturannya, rukun-rukunnya, kemudian memelihara wudhunya. Hanya saja ia tidak bersungguh-sungguh dalam melawan bisikan syaitan, hingga ia sholat dalam keadaan terkena was-was, tidak khusyuk, tidak sempurna, dan pikiran yang ada pada orang pada tingkatan kedua ini bisa kesana kemari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tingkatan orang yang sholat itu adalah mukaffar anhu. Mukaffar anhu. Bapak pula orang tingkatan yang ketiga itu orang yang telah memelihara batasan-batasan aturan sholat dan rukun-rukunnya, serta ia berusaha sungguh-sungguh melawan bisikan-bisikan setan dan pikiran-pikiran lain.
Orang ini sibuk melawan godaan setan agar setan tersebut tidak mencuri kesempatan dalam solatnya. Dalam hal ini ia berada pada keadaan solat dan jihad melawan godaan setan. Aku yang keempat. Yang ketiga yang disebut dengan mukafaraan. Kemudian yang keempat disebut lagi dengan musab. Apa orang yang kau pegang? Adalah orang yang mendirikan salat, ia menyempurnakan hak-hak salat, rukun-rukun salat, batasan-batasan dan aturan-aturan yang berlaku di dalam salat, dan hatinya benar-benar fokus untuk memelihara batasan-batasan, aturan salat dan hak-haknya agar tidak ada satupun yang tercecer. Dan yang kelima, tingkatan orang yang salat itu disebut dengan muqarrab min rabbih. Apa yang kelima itu? Orang yang sangat mendirikan salat benar-benar fokus, bahkan ia bisa membawa hatinya dan meletakkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki yang mendatanginya itu tadi, yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah kita berusaha untuk mencapai tingkatan solat yang kelima itu tadi. Apa namanya yang kelima takut? Muqarrab min rabbih. Orang yang bisa menghadirkan hatinya, menghadirkan jiwanya, menghadirkan pikirannya dalam solatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira yang disebut dengan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kita berusaha menyempurnakan ibadah yang akan dan tengah kita laksanakan. Kita menganggap bahwa kesempatan yang diberikan Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut adalah yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga timbul keinginan untuk berhati-hati dalam melaksanakan ibadah terakhir tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada seorang laki-laki itu adalah wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghala. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghala. Janganlah, kata Rasulullah, kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nanti akan minta maaf kepada orang yang tempat kamu menyampaikan perkataan. Nah, ini juga memerlukan perhatian dan kehati-hatian kita, Bapak Ibu. Intinya yang kedua ini adalah kita berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kita berhati-hati dalam menggunakan lisan. Kita berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan dengan orang lain. Kita berpikir dulu untuk mengeluarkan suatu perkataan, jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
perkataan yang kita keluarkan menyebabkan kita minta maaf kepada orang yang mendengarkannya. Ini adalah suatu ajaran bagi kita dalam menggunakan yang namanya nikmat lisan, lidah, atau pembicaraan dialogis dengan orang lain. Maka berkatalah sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan al-lisanu saghirul jirmi kasirul jurmi, bahwa lisan itu kecil bentuknya akan tetapi besar dampaknya. Dengan lisan kita bisa bersatu, dan dengan lisan kita bisa bercerai-berai. Dengan lisan kita bisa mendapatkan perhatian, dan dengan lisan kita akan bisa ditinggalkan oleh orang lain. Maka berlakulah ucapan Bapak Ibu, diam itu adalah emas. Apa arti? Ketika kita tidak perlu mengeluarkan suatu ucapan yang mungkin bisa mengganggu pikiran orang lain, mengganggu perasaan orang lain, lebih elok diam. Inilah tempatnya perkataan atau ucapan itu tadi. Diam itu adalah emas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamatul insan fi hafidil lisan. Keselamatan seorang manusia terletaklah pada lisan yang ia gunakan. Jadi, inti yang kedua ini, nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kehati-hatian kita dalam menggunakan lisan untuk berbicara atau mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW perlu kita pahami bahwa itu tidak hanya nasihat untuk seorang laki-laki yang dimaksud oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, tetapi juga berlaku untuk kita dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan dua nasihat itu ada kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menganggap ibadah yang tengah kita laksanakan adalah ibadah yang terakhir. Kemudian yang kedua, berhati-hati di dalam pembicaraan, sehingga pembicaraan yang kita sampaikan itu tidak menyebabkan kita minta maaf kepada orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.